berapa? Hai, welcome back to Healthy Easy Peasy. Yeay, untungnya gue lapar di tengah malam ini jam berapa? Aduh, Gila, jam 4, Sasa, jam 1 lo malam. bangunin gue di jam 1 malam karena lapar. Untung ada dimsum homemade buatan mama isi sayuran semua, jadi ya it's okay lah ya. Ya namanya lapar banget, gimana dong Bu? Kenapa semua orang mempertanyakan, boleh nggak sih Kak makan malam? Makan malam bikin gendut nggak sih? Makan malam itu boleh nggak sih untuk orang diet? Kenapa? Nah, di video kali ini kita bakal bahas semua fakta tentang makan malam. Jadi, fakta-fakta yang bakal kita kasih tahu ke kalian kali ini itu berdasarkan hasil riset kita ya. Dan pendapat beberapa dokter. Oke, jadi yang pertama itu perhatiin kalori masuk kalian. Jangan lupain di video-video sebelumnya ya, Nah, kita balik lagi ke pernah kalori. bahas kalau kita harus hitung kalori, kebutuhan kalori per hari kita dengan TDEE itu. Harusnya sih ya kalau misalnya dalam sehari itu kita makannya udah cukup, udah pas sama kalori kita sih, ya semoga aja malam-malam nggak bakal terjadi tiba-tiba lapar. Kalau nggak kayak itu case yang bakal jarang terjadi nggak sih tiba-tiba lapar. Tapi kalau misalnya kita udah biasa makan dengan kalori segitu, balik lagi nih kalian inget-inget tuh pas seharian tuh, pas kalian bangun lapar, inget seharian tuh udah melebihin kapasitas kalori harian kalian apa belum? Kalau kira-kira pantesan aja gue lapar jam segini, orang tadi seharian kurang emang makannya dikit ya udah it's okay, nggak apa-apa, masih ada batasannya, abis-abisin ya mentokin, emang harus sesuai, nggak boleh kurang kayak gitu. Yang kedua, kalian juga harus tetap pikirin makanan apa, jenis makanan apa yang bakal kalian konsumsi. Kalau misal kalian bangun tengah malam, nggak mungkin kan kalian tiba-tiba makan rendang, nasi padang, itu kan kayak berat juga. Kayak kalian tuh harus perhatiin nutrisinya ya. Jadi kalau tengah malam ya kalau bisa jangan mie instan, bisa makan buah atau yang lagi kayak Sasa bikin homemade dimsum. Terus juga kayak tetap berserat, jadi pas paginya pun pencernaan kita tetap aman kayak gitu. Nah, gue mau kasih tahu nih hack misalnya kalian bangun tengah malam, tapi pasti kan kalau orang bangun tengah malam tuh yang dipikirin aneh-aneh nggak sih? Iya Tiba-tiba benar. pengen Indomie, itu tuh udah Parah. I know you so well guys. Nah, caranya bisa banget nih kalian tahu yang namanya mie shirataki kan? Coba aja di googling, sekarang tuh udah banyak banget di e-commerce mie shirataki. Misal kalian kepengen Indomie, kalian bisa banget bikin mie shirataki, kalian campurin aja tuh bumbu Indomie. Oh, jadi Indominya, mie-nya dari Indomie itu diganti sama shirataki ya? Karena kalorinya mie shirataki tuh dikit banget, jadi lumayan lah kalau misalnya kalian emang udah lapar banget, tapi udah habis jatah kalori harian kalian, terus kalian tiba-tiba ngidam Indomie, kalian bisa banget tuh bikin Indomie ganti mie shirataki. Ya. Terus udah gitu kalau misalnya kalian tiba-tiba pengen yang manis-manis, tiba-tiba pengen kopi atau kopi susu lah, apa yang lain-lain, kalian bisa banget ganti gulanya sama gula-gula yang untuk diet friendly kayak Tropicana Slim, kayak gitu-gitu. Yang ketiga, kalian tetap boleh makan malam, cuma kasih jeda 4 jam sebelum kalian tidur. Kenapa? Karena kalian pernah nggak sih habis makan terus kalian tidur, terus bangun-bangun tuh dadanya panas gitu, rasanya tenggorokan sama dada tuh panas gitu. Nah, itu karena makanan yang baru aja nyampe lambung bakal turun lagi gitu ke tenggorokan. Dan itu gue sering dengar beberapa orang kayak gitu. Dan gue pribadi juga gitu, setiap makan sahur terus langsung tidur. Emang harus 4 jam ya? Iya, 4 jam baru lo boleh tidur lagi. Baiknya kayak gitu. Nah, informasi yang keempat, sebaiknya itu kita kasih jeda 12 jam dari terakhir makan pas malam sampai pagi kita mau makan lagi. Jadi anggapannya contoh kita terakhir makan jam 8. Kalau bisa kita sarapan paginya tuh jam 8. Kenapa sih harus kayak gitu? Kenapa tuh? Itu tuh karena kayak kita harus tidur, kita harus istirahat kan. Sama halnya pencernaan di dalam tubuh kita juga butuh istirahat, dan itu waktunya yang dibutuhin adalah 12 jam. Sama aja ya konsepnya kayak puasa gitu, jadi pencernaan kita butuh istirahat, dan dengan 12 jam jeda itu kita bisa istirahatin usus kita. Semua bagian dari tubuh kita tuh harus kita istirahatin kan? Iya, benar-benar. Bukan cuma kita yang butuh tidur, pencernaan kita juga butuh istirahat. Tapi dari semua info yang tadi, ada juga bukti saintifik kalau makan malam itu juga bisa meningkatkan resiko obesitas
Kenapa? Wow, makan malam Karena yang seperti apa? semua jenis makan malam, mungkin kalau kalian nggak hati-hati memilih jenis makanannya yang tadi Sasa Balik bilang lagi. ya, emang di tubuh kita ada namanya gen BMAL1, yang mana dia itu fungsinya buat supaya kita itu tahu perbedaan siang malam, kenapa kita bisa ngantuk di malam hari dan kenapa kita aktif di siang hari. Nah, gen ini tuh banyak banget aktif di jam 10 sampai jam 2 malam nih. Yang mana kita harusnya jam segitu ngantuk tidur gitu. Tapi si gen ini fungsinya selain bikin kita tahu siang malam, gen ini juga meningkatkan pembentukan lemak. Kalau kalian jam 10 sampai jam 2 malam itu malah nongkrong, terus makan sembarangan, ya gen ini akan semakin banyak membentuk jaringan lemak gitu. Wah, fakta menarik tuh guys, bahaya juga ya ternyata. Iya, berarti. ternyata sebenarnya semua tuh faktor ini saling melengkapi sih intinya. Nah, keputusannya di kalian. Gimana nih menurut kalian dari fakta-fakta yang ada, informasi-informasi yang ada, bahas dari segi sains pun yang kita udah jelasin, kalian masih mau nggak makan tengah malam? Kita Iya, lebih it's your spesifik ke choice tengah gitu. malam ya, bukan makan malam. Jadi intinya tuh kesimpulannya kalau makan malam ya it's okay dengan makan malam syarat-syarat it's yang okay. tadi. Sebenarnya di tubuh kita itu udah ada resiko. Dengan adanya gen itu tuh udah membentuk kita bisa kena diabetes, kita bisa kena obesitas dengan mengkonsumsi makanan di jam-jam segitu yang harusnya kita tidur. Oke guys, segitu aja video kita kali ini. Semoga informasi-informasinya bermakna dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian ya. Dan semoga kalian juga bisa lebih bijak dalam memutuskan mau makan malam atau enggak. Thank you for watching. Jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya ya. And don't forget to Subscribe press the thumbs up button. and comment below. We'll see you in our next video. Bye. Mwah. Buat kalian yang udah coba ikutin tips dan trik-trik diet dari kita, jangan lupa share progres kalian di IG story kalian dan jangan lupa untuk mention ke Instagram kita. Dan kalau ada pertanyaan juga bisa banget DM kita langsung di Instagram. Semangat guys!